Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah MPI di Jakarta atau sekitarnya yang berkaitan. Bapak-bapak sebagai pemimpin itu sangat susah mengatur anak itu, mendidik anaknya untuk berhijab, menutup aurat, berhijab. Itu sangat susah. Tapi sebagai ayah, sebagai pemimpin, kita tidak putus-putus untuk menasihati mereka supaya berhijab. Kalau kita kerasin, kata Ustaz tadi, ibarat dia bengkok, bisa patah, bisa lari dari rumah anak-anak remaja. Itu sangat di dalam kehidupan Jakarta dan sekitarnya ini. Banyak itu terjadi di keluarga muslim yang ada di Jakarta. Jadi saya tanyakan, bagaimana kita ini sebagai pemimpin, sebagai ayah, untuk supaya mereka itu bisa berhijab dan bisa mengikut kita. Apa yang kita katakan itu dia benar-benar merasuk ke hatinya bahwa itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak, ketika seorang anak itu ada dalam rengkuhan kita, dalam tugas kepemimpinan kita, tanggung jawab kita, maka untuk membiasakan mereka terhadap satu kebaikan itu hanya butuh pengulangan-pengulangan. Fa'inal khairu adah, kata Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya yang namanya kebaikan itu hanyalah soal kebiasaan yang diulang-ulang. 90% lebih dari apa yang setiap hari kita lakukan itu sebenarnya adalah mengulang dan mengulang terus. Sehingga untuk orang tua yang pengen anaknya terdidik secara Islami, pertama dia harus punya konsep dulu Islaminya seperti apa. Berhijab, sholat tepat waktu, kemudian tidak campur laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Itu punya konsep dulu. Kemudian sejak kecil memang akhirnya kita biasakan. Nah, pembiasaan yang paling baik adalah ketika ayah atau ibu itu menjadi teladan. Jadi ada satu kisah di mana Rasulullah bermalam di salah satu istri beliau. Kemudian pada waktu malam beliau bangun untuk sholat tahajud. Dan pada waktu itu Ibnu Abbas masih kecil. Begitu dia menemukan Rasulullah sholat, dia ikut-ikutan sholat. Jadi yang namanya anak itu sebenarnya cuma ikut-ikutan saja. Jadi yang pertama ini, orang tua harus punya konsep dulu yang baik dalam Islam seperti apa. Kemudian yang kedua, dia sejak kecil berkomitmen untuk membiasakan. Kalau dulu anak saya sejak umur 3 tahun itu sudah setiap pagi sebelum subuh kita bangunkan. Nanti kalau dia bangun kita ajak ke masjid dengan cara kita tuntun, dia jalan sendiri. Tapi kalau nanti dia tidak sanggup untuk bangun, saya gendong, saya bawa ke masjid. Itu dilakukan terus-menerus gitu, secara otomatis anak akhirnya terbiasa untuk bangun subuh dan sholat. Jadi mungkin di antara kita banyak yang tidak memberi contoh, hanya sekedar memberikan saran, kamu kok pakai kerudung sholat. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa tidak usah banyak kata-kata, asalkan kita bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita, itu sudah lebih daripada cukup sebenarnya. Kemudian yang ketiga, karena kita adalah makhluk sosial, maka kita harus menyiapkan tetangga kanan kiri kita atau komunitas kita agar anak itu tidak merasa sendirian. Sebab misalnya kita dalam satu kompleks Masjid Munawarah ini, kemudian di sini banyak sekali orang tua yang punya komitmen agar kehidupannya menjadi lebih Islami. Begitu anak pakai kerudung, ternyata semua anak-anak perempuan seusia dia di kompleks ini juga pakai kerudung. Kita akan membuat dia mentalnya menjadi naik. Tapi kalau dia sendirian kok dalam keluarga itu sementara semua kompleknya tidak, dia akan kesulitan karena dia harus beradaptasi dengan lingkungannya. Bagaimanapun dia adalah makhluk sosial gitu. Ya. Kemudian kalau ternyata lingkungannya tidak mendukung, ya kita kan bisa saja menyekolahkan tempat yang lebih kondusif. Tidak harus di sini kalau memang tidak memungkinkan. Tetapi ingatlah bahwa bagaimanapun anak itu lahir di rumah kita, besar oleh kita, makanan kita sediakan, sakit kita yang membiayai. Harusnya orang tua itu adalah pihak yang paling memungkinkan untuk membentuk anak. Anak kenal dengan teman dan macam-macam itu nanti kalau usianya sudah lebih dari SMP ke atas gitu ya. Kalau di Jakarta mungkin SD saya sudah kenal. Tapi kita kenal anak bahkan sejak lahir.
Jadi kemungkinan besar adalah orang tua yang kebingungan untuk mendidik anak, sehingga anak sudah terlanjur diserobot oleh pendidikan sekuler. Begitu kita baru sadar ke Islamnya agak terlambat. Tapi kalau sejak kecil kita sudah biasakan, ya misalnya karena saya ngajar di pesantren misalnya, teman-teman di pesantren sejak kecil gitu dipakein kerudung misalnya. Keponakan saya itu Pak, kalau lihat perempuan kerudung digendong mau, kalau di dekat perempuan kerudung dia langsung berteriak-teriak. Padahal sebenarnya baru 2 tahun. Karena setiap hari dia lihat orang berkerudung semua. Jadi setiap kali lihat perempuan nggak kerudung dia teriak setan-setan gitu Pak. Nah, kenapa pemandangan yang dia lihat gitu? Nah, kita memang sedikit lebih keras karena di Jakarta, tetapi kalau memang kita tidak sendiri dengan baik, ya tidak harus berada dari rumah. Terus semua juga diserahkan dari Matu Satya kok. Nanti kalau sudah cukup, akhirnya dibawa oleh Abu Thalib, diajari dagang sama peternak kok, sama mengembala kambing kok gitu loh. Jadi tidak harus oleh bapak kandung dan ibu kandung. Banyak bapak ibu kandung juga bahkan tidak punya konsep pendidik yang baik. Tapi intinya adalah membiasakan sedini mungkin dan sebisa mungkin orang tuanya adalah menjadi orang yang memberikan teladan secara nyata. Itu nggak usah pakai kata-kata yang banyak, sudah langsung. Ibnu Abbas bangun malam dari Rasulullah langsung ikut sholat, karena anak-anak memang pada saatnya seperti itu. Yang menjadi blunder itu kalau orang tuanya cuma ngomong yang baik-baik tapi bahkan tidak memberikan contoh. Sekarang banyak sekolah-sekolah Islam anaknya pakai kudu merapi tapi ibunya antar pakai baju senam itu banyak Pak. Jadi ketika pulang anaknya bingung mana yang harus saya tiru, karena antara diajarkan sholat kenapa tidak dapat di rumah itu tidak sama. Jadi intinya di wilayah seputar itu dibiasakan, karena sebenarnya kebaikan itu soal pembiasaan saja dan semulai sedini mungkin dan sebisa mungkin orang tua adalah figur utama yang mengajak kebaikan.